Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat ya belajar daringnya? Oke, nah kita sekarang agak refresh nih materinya. Kita belajar sambil traveling, sambil liburan. Nah, pada materi akuntansi perbankan syariah kali ini kita membahas tentang traveling check. Sudahkah kalian tahu apa itu traveling check? Jadi, traveling check atau TC adalah warkat atau surat perintah berharga yang diterbitkan oleh suatu bank yang pencairannya dapat dilakukan kapan saja, anytime, anywhere, dan hanya oleh orang yang memiliki dan namanya tercantum di atas traveler check tersebut. Nah, gimana sih bentuk traveling check itu? Yuk kita lihat gambarnya. Ini dia bentuk traveling check. Jadi di dalam traveling check itu pasti ada yang namanya denomination. Apa itu denomination? Besarnya uang yang tertera di sana. Kemudian ada currency yaitu mata uang dan MIC airline atau nomor seri. Nah, gimana sih proses transaksi traveling check itu? Yang pertama, penerbit mengadakan kerjasama dengan bank atau perusahaan yang bertindak sebagai agen penjual dalam penjualan traveling check dalam mata uang asing yaitu negara penerbit, misalnya US dollar yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit. Kedua, agen penjual menyerahkan traveler checks kepada perorangan atau perusahaan yang membeli traveler checks sebagai end user yang biasa disebut pembeli, pemegang, atau card holder. Agen penjual dapat juga melakukan kerjasama dengan money changer sebagai perantara atau penghubung antara agen penjual dengan pembeli. Yang ketiga, agen penjual menerima pembayaran dalam mata uang rupiah dari pembeli atau traveler's checks yang dijualnya. Keempat, agen penjual melakukan pembayaran secara periodik kepada penerbit atas traveler checks yang telah terjual dalam valuta asing. Kelima, pembeli atau card holder melakukan pembayaran dengan menggunakan traveler checks atas transaksi yang dilakukan pada merchant, yaitu perusahaan, toko, hotel, ataupun restoran, dan badan usaha lainnya yang menerima pembayaran dengan menggunakan traveler checks akibat adanya kerjasama antara badan usaha tersebut dengan agen penjual maupun dengan penerbit. Selanjutnya, merchant akan menukarkan atau menagihkan traveler checks yang diterima kepada bank yang bertindak sebagai pengumpul atau dapat juga melalui jasa perantara yaitu money changer. Bank pengumpul menyerahkan pembayaran sebagai ganti atas nilai traveler checks yang diterimanya dari merchant. Pembayaran dapat dilakukan dalam mata uang asing atau dalam mata uang rupiah. Selanjutnya, bank pengumpul kemudian menginkasokan atau menagih traveler check yang diterima kepada penerbit. Dalam melaksanakan tugas ini, maka bank pengumpul berubah fungsinya menjadi bank penagih. Selanjutnya, penerbit melakukan pembayaran kepada bank penagih atas tagihan nilai traveler check yang diterimanya. Nah, selanjutnya bagaimana seorang nasabah itu bisa memperoleh traveling check? Sebelum membeli traveler check, nasabah haruslah memiliki rekening giro dengan akad wadiah. Bu, kok pakai akad wadiah? Iya, karena kita bahasnya adalah perbankan syariah, maka rekening gironya harus menggunakan akad wadiah. Nah, akad wadiah ini diatur secara rinci dan jelas dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 1/DSN MUI/4/2000. Selanjutnya, bank akan melakukan pencatatan transaksi traveler checks. Kita sudah jalan-jalan kan tadi? Nah, sekarang gilirannya bank untuk mencatat kegiatan transaksi atas traveler checks tersebut.
Yang pertama, transaksi pertama, yaitu pada saat nasabah membuka rekening giro wadiah dan menyetorkan dananya, maka kas bank bertambah, tetapi kewajiban giro wadiahnya juga bertambah. Maka jika kewajiban atau hutang bertambah, posisinya ada di sisi kredit. Transaksi kedua, yaitu nasabah membeli travel check bank syariah mengakui sebagai pengurang kewajiban giro wadiah nasabah dan traveler check nasabah sebesar harga traveler check tersebut. Jurnalnya, maka kewajiban giro wadiah Tuan A ada di sisi debit dan kewajiban atas travel check-nya dalam mata uang rupiah ada di sisi kredit. Buka kewajiban giro wadiahnya ada di debit karena kewajibannya berkurang ketika nasabah membeli traveler check tadi, tetapi kewajiban akan traveler check rupiahnya bertambah, maka posisinya ada di sisi kredit. Selanjutnya, transaksi ketiga, pada saat nasabah menguangkan atau menjual traveler check untuk keperluan pembayaran nasabah, bank syariah akan mengakui adanya pengurang traveler check dan pengurangan kas bank syariah sebesar nilai ceknya. Nasabah mencairkan travel check di kantor cabang asal, maka jurnalnya adalah ketika pencairan, maka kewajiban akan travel check rupiahnya berkurang, maka posisinya ada di debit dan cashnya juga bertambah, posisinya ada di ada di kredit. Nah, ketika nasabah mencairkan travel check di kantor cabang lain, misal Aditya nasabah KCP Jakarta mencairkan travel check di BMI KCP Solo. Jadi yang di jurnal adalah RAK, rekening antar kantor BMI Jakarta, posisinya ada di debit, kasnya berkurang ada di kredit. Ini yang di jurnal oleh Bank BMI KCP Solo. Sedangkan yang di jurnal oleh Bank BMI KCP Jakarta adalah traveler check rupiahnya berkurang, posisinya ada di debit, pada rekening antar kantor BMI Solo ada di kredit. Transaksi terakhir yaitu transaksi keempat. Apabila bank syariah menjual traveler check kepada agen, bank syariah dapat memberikan potongan yang dibebankan kepada biaya komisi, sehingga kas yang diterima bank syariah berkurang sebesar biaya komisi yang diberikan kepada agen. Atas transaksi tersebut, bank syariah mengakui adanya penambahan terhadap kas, beban komisi, dan traveler check rupiah. Maka jurnalnya, karena bank syariah memberikan potongan, kasnya bank syariah bertambah, beban komisinya bertambah berada di debit, dan travel check-nya berkurang berada di sisi kredit. Terima kasih, demikian jalan-jalan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.